zakatil fitri an fulan bin fulan atau fulanah binti fulan. Jangan an nafsi mbok kena awake dhewe. Wah, blaeng kok. Hah? Saya niat mengeluarkan zakat atas nama atau dari fulan bin fulan atau dari fulanah binti fulan. 1 2 3 tuh. Oke, pun. Itu namanya mewakilkan niat. Nah, jadi ada 4 hal ini terkait tentang niat. Yang pertama yaitu pengecualian, yaitu mendahulukan niat. Zakatnya sudah diniati tapi dikasihkan nanti setelah 2 jam, setelah 3 jam. Ini tidak apa-apa, namanya ifraz, namanya menyisihkan atau sudah menentukan dari sekian beras yang akan dikeluarkan, yakni 3,5. Kenapa? 3 kilo. Kemudian sebenarnya tidak harus disisihkan, 3 kilo, enggak. Jadi langsung 1 sak dihitung berapa kilo. Seandainya 9 kilo pun nggak usah dipisah-pisah, enggak apa-apa. Yang penting kadarnya sudah diketahui. Bahkan jangankan cuma 9 kilo, berapa? 1 kintal, monggo. Untuk berapa orang nih, monggo. Bisa. Jadi nggak harus apa? Nggak harus apa? Dipisah-pisah 3 kilo, 3 kilo, 3 kilo. Dan nggak harus dipegang, Pak. Ada dipegang sih. Apa dipegang barang ini? Dipegang. Nek khawatir ucul dipegang, dicekeli. Apa dicekeli? Pamitan. Ya, sabar le ya. Tidak perlu dipegang. Bahkan jenengan di rumah pun ada anak jenengan suruh untuk beli beras, wes telepon, halo, wes ya, tak niatane sakit, nggak harus lihat berasnya, ini boleh. Yang penting beras sudah ada dengan takaran yang sudah sesuai dan jual belinya melalui anak tadi sudah sah dan niatnya pun juga sudah sah, sudah selesai. Nggak harus pemiliknya harus harus mengetahui. Berbeda dengan masalah yang kadang-kadang terjadi di sekolahan itu, siswa 30 mengadakan zakat fitrah, transaksi jual beli berasnya cuma 3 kilo. Ini salah. 3 kilo kok untuk 30 orang itu kayak genah tuh. Betul. Enggak sekedar percontohan, udah betul sakit. Pertama sebelum zakat fitrah, sistem jual beli dulu. Jual beli itu ada pembeli, ada penjual, ada barang yang dijual. Ketika urutan nomor pertama siswa mengadakan akad jual beli, ini miliknya dia. Kemudian diniati sudah milik kepada fakir miskin tertentu. Tidak bisa disileh-nyileh yo, tidak bisa nyileh, nyileh ya deh. Jadi kalau 30 siswa harus 30 bungkus isinya 3 kilo, ngoten. Jangankan di urusan sekolah, bahkan mungkin di setiap masjid atau musola jangan pakai seperti ini, Pak. Perwakilan 3 kilo untuk warga ABR seluruhnya, betul sakit. Baik itu urusan jual beli ataupun urusan zakat fitrah. Beda kalau sistemnya saya wakilkan Anda untuk membeli beras, Masya Allah. Terus saya wakilkan Anda untuk meniati, oke. Saya wakilkan Anda untuk menyalurkan, mantap, oleh. Niki bagi sing mau males tenan ya iki. Ora gelem tuku, ora gelem niat, ora gelem menyalurkan, pokoknya pakai perwakilan. Boleh taukil semacam itu, boleh. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi enggak harus ditumen. Enggak harus dipegang, dirambak-rambak niku mboten perlu. Pun nggih. Kemudian zakat ini harus betul-betul tersampai kepada para mustahiqin.
Kalau tidak tersampai kepada para mustahikin, nanti efeknya kembali kepada puasanya orang yang zakat. Nah, maka ini beban juga bagi para panitia. Nggih, makanya pahala nih, ganjaran ini gede nih, luar biasa. Al-qaim bahasa hadisnya, orang yang siap untuk menjadi pelayan masyarakat, maaf, untuk menjadi amil atau mungkin panitia zakat dengan sifat amanah, jujur, itu pahalanya kal mujahid fi sabilillah, seperti pahala orang yang jihad fi sabilillah. Reqasane nggih, tenagane nggih, kita harus mau nggak mau disampaikan kepada mustahikin. Maka oleh sebab itu hukum mengeluarkan zakat sebagai berikut. Pertama, waktu mengeluarkan zakat sebagai berikut. Pertama, waktu mubah, waktu boleh. Mulai malam pertama Ramadan sampai saat ini masih boleh. Boleh. Jadi kalau yang mau zakat fitrah boleh, alasannya boleh karena dia sudah masuk satu di antara dua syarat dia kena hukum zakat fitrah, yaitu mendapati sebagian Ramadan dan mendapati malamnya Syawal. Jadi nggak harus dua-duanya, ini pengecualian pula, nggak harus dua-duanya. Oke. Jadi walaupun sudah dapat satu sebagian Ramadan, dia sudah bisa mengeluarkan zakat. Cuma nanti ini kan namanya kan zakat yang zakat yang didahulukan. Kalau ternyata dari hari demi hari dia masih berada di Ramadan, ternyata maaf meninggal dunia, berarti boleh ditarik zakatnya karena dia nggak kena hukum wajib zakat fitrah. Atau mungkin maaf ternyata di hari dia zakat fitrah, kondisi ekonomi lemah, statusnya fakir, berarti dia tidak kena hukum zakat fitrah. Oh, ini pun namanya zakat takjil. Takjil artinya didahulukan apa? Zakatnya, padahal hari untuk zakat belum masuk. Ini namanya zakat takjil. Bukan hanya urusan zakat fitrah, zakat mal juga seperti itu. Zakat tijarah seandainya atau zakat mal itu mesti wajib zakat ketika pas hari pas waktu dia menentukan zakat. Ini ada orang, aku pengen zakat tak dahulukan, monggo didahulukan, monggo, dengan catatan 3, harus sudah sampai nisab. Oh iya, harus sudah sampai nisab. Ya, sudah sampai nisab. Harta yang mau dikeluarkan sudah sampai nisab. Yang kedua, muzakki yang menentukan zakat statusnya harus kaya sampai hari waktu mengeluarkan zakat. Yang ketiga, mustahik bagi penerima zakat harus statusnya dia dalam kondisi fakir sampai hari wajib mengeluarkan zakat. 3 ini enggak ada, namanya bukan zakat takjil. Mboten sah takjil. Artinya apa? Belum sampai nisab kok sudah dikeluarkan zakat, kecuali zakat tijarah. Kalau zakat tijarah itu di akhir haul, penghitungannya di akhir haul. Selain zakat tijarah, monggo. Yang penting harus sudah sampai nisab dan muzakkinya kaya sampai hari zakat, dan mustahik orang yang menerima zakat fakir sampai hari zakat. Ini hal yang perlu dikondisikan terkait tentang zakat takjil mubah. Adapun waktu yang afdol, dan ini agak sulit juga karena setelah sholat fajar di hari Id itu sampai selesainya sholat Id. Oh, apa? Mulai ba'dal fajar sampai sholat Id. Selesai sholat Id, habis waktunya, ini waktu yang paling afdol. Nah, ini kalau bagi panitia ya gak mungkin. Panitia perlu siap-siap mandi, nggih Pak Bu nggih. Perlu siap-siap nopo? Sarapan sih gak bisa. Nah, ini bagi per individu monggo. Makanya sholat Idul Fitri waktunya ditakhirkan 2 kali lipatnya Idul Adha. 2 kali lipatnya Idul Adha. Ya.
Kalau Idul Adha afdolnya 16 menit setelah munculnya fajar. Kalau Idul Fitri 2 kali lipatnya. Alasannya jaga-jaga bagi orang yang belum mengeluarkan zakat fitrah, ternyata ketiduran. Nah, ya, karena malam bergadang, malam Id, atau mungkin istilahnya lali. Loh, selesai sholat Idul Fitri zakat belum saya berikan. Ini sering saya sampaikan ini. Kadang-kadang ada sebagian orang mengatakan enggak sah zakatnya. Loh, kalau enggak sah zakatnya berarti percuma posone. Tetap dikeluarkan, jatuhnya waktunya makruh, tetap dikeluarkan. Sekedar hukumi makruh, makruh. Nggih, zakatnya tetap zakat ada, masuk waktunya hari H kok. Cuma hukumnya napa makruh niku? Lebih baik jangan. Kalau toh harus iya, ya, maka sekedar hukumnya makruh. Napa makruh niku? Tidak ngefek kepada dosa, karena hukumnya makruh. Kecuali kalau ada udur-udur tertentu. Nah, contohnya fakir miskin rekreasi tadi ya. Nanti fakir miskin ke pulang kampung, atau mungkin rekreasi, nggak ada. Atau mungkin ada uang, dia mau pakai mazhab Syafi'i harus pakai bahan pekuatan berupa gandum, tapi toko tutup semua, nggak ada. Uangnya ada, tapi toko tutup semuanya. Nah, ini namanya udur, namanya udur. Lid darurah, nggak apa-apa, hukumnya nggak apa-apa. Nggak masuk juga hukum makruh karena dikecualikan. Adapun hari yang kedua, Syawal yang kedua, gimana? Tetap zakat fitrah harus dikeluarkan walaupun jatuhnya haram, tapi tetap dikeluarkan. Dan statusnya zakat fitrah itu qadaan, sebagaimana sholat ada qada, Pak, poso ada qada, zakat fitrah pun juga ada qada. Kapan qada itu? Hari yang kedua. Itu pun kalau tidak ada alasan seperti yang pertama. Kalau ada alasan karena fakir miskin nggak ditemukan, atau mungkin nggak ada yang jualan seandainya, atau mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu yang dianggap udzur, maka tidak masuk kepada hukum haram. Nah, ini masalah-masalah terkait tentang urusan waktu. Jadi zakat fitrah itu wajib, begitu pula zakat mal bagi yang bagi yang kena hukum wajib, wajib karena sebagian daripada harta kita milik fakir miskin. Ngoten, Pak. Makanya zolim bener, wallah zolim. Pada orang sudah wajib zakat, enggak zakat, iki jenenge mangan barange wong. Ulama mengatakan per juzuk, makanya penting untuk ifros tadi. Apa ifros? Disisihkan supaya kita enggak kena makan miliknya fakir miskin. Ketika datang hari H wajib zakat fitrah per beras yang ada di rumah kita, itu fakir miskin berhak ngambil sepuasnya. Yang penting pokoknya 3 kilo. Nah, kalau ada orang sudah kena hukum zakat, baik itu mal, kok enggak segera dimanfaatkan, ini berarti dia mengambil haknya fakir miskin. Makanya pentingnya ifros. Apa itu? Disisihkan 3 kilo atau 2,5, ini sudah akan saya keluarkan. Sisanya jenengan boleh memakan, boleh untuk menjual, mentasarrufkan yang lainnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau tutup niki ada beberapa cerita terkait tentang zakat, belum saya sampaikan di sini. Ya. Dalam Al-Quran disampaikan, innal ladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama wujuhum ila akhirih. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak
Artinya yang sudah siap zakat atau harta ataupun zakat fitrah kok enggak dikeluarkan, fabashshirhum bi'adzabin alim, kasih kabar dia akan terkena siksa. Ini bahaya nih zakat. Yauma yuhma 'alaiha, gimana? Emas dan perak di akhirat diserupakan seperti setrika, dibuat oleh Allah Ta'ala dari api, lalu gayanya trika apa Pak? Ora kelambine, kelambine apa Pak? Lempengi setrika. Apa malih? Perute. Napa malih? Punggunge setrika. Nah, ana setrika iku cilik, ana gedhe, tergantung duwite. Lho nggih. Lah nek duwite cilik, yo setrikane cilik, Pak. Tapi sak cilik akhirat api lho, Pak. Lah nek gede duwite, lho berarti setrikane yo mbuh, itu dari api. Bayangin, Pak, ini setrika dari besi di dunia aja kecose ado-ado, apalagi itu. Ini yang pertama. Kemudian ada keterangan orang yang sudah hari wajib zakat enggak dizakati, berarti mengambil haknya fakir miskin, akan diserupakan di alam barzah sebelum nanti di akhirat, syuja'un aqra lahu zabibatan, ular gedenya luar biasa, ngentupi napa wong sing napa punya uang. Jadi tergantung gede ulone napa cilik, tergantung duwite wong. Jadi kalau orang itu dia menimbun uang, hakikatnya dia ngingoni ulo, ngoten Pak. Tambah akeh, tambah gede, tambah akeh, tambah gede. Terserah tiang, nek pengen gede ya monggo, simpan aja, gak usah dizakati. Dari sini di zaman Abdullah bin Abbas waktu sudah masuk, itu ada orang meninggal dunia, ketika kuburannya digali, mesti dalamnya ada ularnya. Ditutup lagi, digali sampingnya sampai 7 galian, setiap digali isinya napa? Ular. Jadi memang apa yang disampaikan Kanjeng Nabi ini pun tidak akan meleset, Pak. Dan Quran itu hudal la raiba fi. Loh, ngoten. Sampai 7 kuburan, setiap digali mesti ada ularnya. Kata orang-orang, alah ngurusi wong sitok capek awake dilebokke ditambani ulo, Pak. Datang orang-orang kepada Abdullah bin Abbas, Imam, wahai Imam, apa fakta, apa sanksinya, atau kejadian apa ini kok sampai di dunia sudah seperti ini fulan. Kata Imam Abdullah, wong iku sugih tapi gak gelem zakat. Ima gak gelem zakat atau zakat tapi keliru. Lho niki, Pak. Jadi zakat itu boten angger metu ngoten-ngoten, boten. Dihukumi, monggo jenengan datang kepada orang alim, saya punya harta sekian, piye carane zakate, punya fitrah bagaimana caranya, punya zakat mal bagaimana caranya, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Mudah-mudahan sekelumit apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan untuk penutup ini, Al-Fakir mohon maaf, mohon agungi pangampunten jika selama mengajar seminggu sekali di hari Selasa ini ada kekhilafan, ada tutur kata yang kurang pas, wabil khusus kepada jajaran takmir Masjid Baitul Islah dan segenap para pengurus dan para jamaah, mohon agungi pangapunten, minal aidin wal faizin wal maqbulin. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan kita tergolongkan termasuk orang-orang yang masuk dalam firman Allah, la'allakum tattaqun. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah, Allahumma inna nas'aluka al-afiyah, Allahumma inna nas'aluka al-afiyah, Allahumma inna nas'aluka al-istiqamah, Allahumma inna nas'aluka indal maut husnal khatimah. Jud alaina ya Jawad, ighfir lana ya Ghaffar, tafaddal alaina ya Mutafaddil, takarram alaina ya Karim.
ighfir lana ya ghaffar, ighfir lana ya ghafur jami'a zallatina, jami'a khatayana, jami'a sayyiatina bi'amdin aw bighairi 'amdin fi lailin aw naharin bi khata'in aw bighairi khata'in muta'ammidina aw ghairi muta'ammidina fi sirri aw al-'alan bi rahmatika ya arhamar rahimin ya 'azim ya 'azim anta ilahuna anta ilahuna anta ilahuna la ilaha ghairuk la ilaha siwak la ilaha ghairuk ighfir dhanbal 'azim fa innahu la yaghfiru dhanbal 'azim illa al-'azim taqabbal minna ya karim siyamana taqabbal minna ya karim tahajjudana taqabbal minna ya karim zakawatina taqabbal minna ya karim jami'a a'malina fi hadha ash-shahr al-karim wa fi ghayrihi min ash-shuhur al-karimah al-mubarakah bijudika ya jawad bifadlika ya mutafaddil birahmatika ya rahim bimaghfiratika ya ghafur bima'unatika ya mu'in ya arhamar rahimin sallallahu ala habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Terima kasih. Ngapunten kang kathah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.